Ya, Shalom, Bapak Ibu Saudara terkasih. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan firman yang berjudul percaya itu merupakan satu tindakan aktif. Kita ambil di 2 Petrus 1 ayat 5, ya, firman Tuhan berbicara demikian. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan. Kalau dari GIMK itu firman Tuhan berkata, oleh sebab itu berusahalah sungguh-sungguh supaya kalian tetap percaya. Ya, jadi berusahalah sungguh-sungguh supaya kalian tetap percaya kepada Kristus dan percayamu itu ditunjang oleh hidup yang baik. Di samping hidup yang baik, kalian perlu menjadi orang-orang yang berpengetahuan. Jadi dari ayat 5 ini dijelaskan bahwa mengenai sikap percaya pada setiap orang yang mengaku percaya kepada Kristus itu digolongkan menjadi dua, gitu ya. Yang pertama adalah sikap percaya kepada Kristus yang pasif. Seperti apa itu? Satu sikap yang percaya itu biasanya hanya keluar dari perkataan verbal. Kalau ditanya apakah kamu percaya Tuhan, langsung aja dengan cepat menjawab, saya percaya, dia juru selamat saya. Tetapi cuma berhenti sampai di situ. Ya. Sehingga sikap ini cenderung tidak menghasilkan sesuatu yang mengubahkan nilai-nilai kehidupan. Kita melihat misalnya di daerah-daerah kantong kekristenan di Papua, Injil sudah diberitakan oleh misionaris yang berani membayar harganya, tapi di beberapa tertentu kebiasaan untuk berperang antar suku, kemudian budaya yang melekat dengan harga diri atau persoalan-persoalan yang tidak semestinya, ya, sehingga daerah itu terkenal dengan daerah yang korupsinya luar biasa, ya. Padahal mereka mengenal Tuhan. Ya. Itu barangkali sikap percayanya adalah sikap percaya yang pasif. Percayanya kepada Kristus sama sekali tidak mengubahkan satu nilai kehidupan sehingga mereka menunjukkan nilai percaya itu. Kemudian sikap yang kedua adalah sikap percaya yang aktif. Itu yang ditunjukkan dalam ayat 5 tadi. Katanya, berusahalah sungguh-sungguh supaya kalian tetap percaya kepada Kristus. Ya. Jadi kata berusahalah sungguh-sungguh ini bisa mengandung dua hal. Yang pertama adalah bahwa percaya itu merupakan sesuatu yang harus ditingkatkan kualitasnya. Barangkali ketika kita pertama kali mengenal Tuhan, definisi percaya itu adalah sesuatu yang terkait erat dengan apa yang kita rasakan, apa yang kita terima, bagaimana pertolongan Tuhan nyata menjawab doa-doa saya, ya. Itu adalah definisi percaya sewaktu kita baru mengenal Tuhan. Tetapi dalam prosesnya, Tuhan izinkan kita dilewatkan pada sesuatu yang mengalami pasang surut, kadang-kadang menghasilkan duka cita, kadang-kadang diperhadapkan pada sesuatu yang tidak kita sangka, tapi kita harus menjalani. Nah, itu artinya bisa dilewati semua ketika kita menyadari bahwa percaya kepada Tuhan itu merupakan sesuatu yang, kalau katanya yang lain, penetrasinya, kedalamannya, itu harus semakin meningkat dalam hidup kita. Semakin lama kita berjalan kepada Tuhan, kita semakin menunjukkan imanlah yang menuntun langkah hidup kita. Percayaan kita
tidak digoyahkan oleh sesuatu apapun. Ketika kita mengambil keputusan, barangkali banyak pendapat, banyak sikap orang yang menyalahkan kita, bahkan tidak menyetujui apa yang kita lakukan, tetapi ketika hati kita percaya, hati kita memiliki ketetapan dengan Tuhan, saya akan berjalan. Ya, itu harus kita buktikan. Itulah iman. Itulah yang barangkali Tuhan bawa kita melewati satu proses yang tidak dimengerti, tetapi kita yakini itu kita berjalan bersama Yesus, kita harus berketetapan, kita akan berjalan. Apapun yang terjadi, saya akan berjalan. Kemudian yang kedua, apabila kita tidak berusaha untuk sungguh-sungguh menjalani percaya itu, maka sesungguhnya potensi kita akan mengalami ketergerusan nilai percaya itu. Artinya berusaha sungguh-sungguh itu merupakan satu-satunya alternatif agar percaya itu terpelihara dalam hidup kita. Ya, itulah kehidupan di dunia ini. Ketika kita mulai melihat kiri kanan, melihat cara orang lain, terus belajar untuk mengaminkan, belajar untuk mempraktekkan apa yang biasa di dunia ini, ya otomatis percaya itu akan tergerus. Percaya kepada Tuhan itu semakin hari tidak menunjukkan satu realitas secara verbal, barangkali ya kita percaya kepada Tuhan, tapi nilai kepercayaan yang sesungguhnya itu bisa jadi semakin menjauh dari hidup kita. Ya. Begitu kita menerima, mengadopsi prinsip-prinsip dunia, bahwa orang semangat karena menikmati waktu, harta, dan lain sebagainya, itu prinsipnya dunia. Kita semangat karena kita meyakini firman Tuhan. Kita semangat karena kita harus menyelesaikan pekerjaan Tuhan. Ya. Jadi percaya, pengertian yang kedua, percaya itu alternatifnya, dia terus terjaga dalam hidup kita ketika kita mengusahakan dengan sungguh-sungguh. Yang terakhir adalah dalam kalimat yang lebih tegas, percaya kepada Tuhan artinya meninggalkan prinsip dunia ini. Percaya kepada Tuhan artinya 100% kita melihat langkah Tuhan di depan kita yang menuntun kita berjalan. Kita tidak mungkin setengah-setengah dalam percaya Tuhan, atau dalam hal ini 90% mengadopsi kekristenan, 10% untuk dunia, itu bukan percaya. Tetapi percaya adalah 100% kita mempercayai Tuhan dan belajar menjalani hidup ini dengan 100% mengandalkan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, mari kita menyiapkan hati kita untuk mulai berdoa pada pagi hari ini.